Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, tempat berbagi cerita dan pengalaman menarik selama menjalani PPL. Saya Mutakina Balkis akan membantu obrolan kita kali ini bersama teman-teman yang luar biasa. Dalam episode ini kita akan membahas hasil pengamatan kami tentang bagaimana sekolah-sekolah menciptakan lingkungan kaya akan literasi. Teman-teman saya, Kak Winda Triutami, Kak Sri Dwi Duratu, dan Kak Bonifasius akan berbagi pengalaman mereka di sekolah tempat mereka melakukan PPL. Namun, sebelum kita mendengarkan cerita teman-teman, saya ingin berbagi dulu pengalaman saya di SD Negeri 71 Pontianak Barat. Sekolah ini punya banyak banget program menarik yang fokus untuk meningkatkan literasi peserta didik loh. Salah satu yang saya suka adalah kunjungan rutin ke perpustakaan Raden Ajeng Kartini. Setiap minggunya peserta didik diajak ke perpustakaan dan di sana mereka punya akses koleksi buku yang luas. Ini nggak cuma tentang membaca, tapi juga bagaimana mereka belajar memanfaatkan fasilitas perpustakaan untuk mengeksplorasi berbagai topik menarik. Kemudian ada juga program pojok baca di setiap kelas. Pojok baca ini bukan cuma tempat baca biasa loh, isinya beragam dari kisah fiktif Nusantara yang memperkenalkan cerita rakyat Indonesia sampai cerita fabel yang mengandung pesan moral. Buku-buku ini bikin peserta didik nggak perlu jauh-jauh ke perpustakaan untuk membaca. Saya lihat sendiri anak-anak jadi lebih antusias untuk membaca di waktu luang mereka. Yang gak kalah menarik adalah program mading literasi. Mading ini jadi ajang kreatif banget buat peserta didik. Mereka bebas menampilkan karya seperti komik one shot, poster, atau cerpen. Ini bukan cuma tentang menulis, tapi juga melatih mereka untuk berpikir kreatif dan percaya diri mempublikasikan karya mereka. Saya rasa program ini sangat mendukung bakat dan minat literasi mereka. Kalau kita lihat dari sisi lingkungan sosialnya, sekolah ini juga cukup menonjol. Peserta didik berasal dari berbagai latar belakang suku dan budaya, tetapi suasananya tetap harmonis. Yang saya kagumi, guru-gurunya aktif memberikan apresiasi, seperti kata-kata pujian untuk memotivasi anak-anak. Ditambah lagi, di sini saya nggak menemukan praktik bullying, jadi anak-anak merasa aman untuk belajar dan berekspresi. Lingkungan yang ramah seperti ini tentunya sangat mendukung proses pengembangan literasi. Jadi itulah hasil pengamatan saya di SD Negeri 71 Pontianak Barat. Sekarang saya mau ajak Kak Winda untuk share pengalamannya di SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Kak Winda, seperti apa sih suasana literasi di sana? Oke, terima kasih Kak Balkis. Kalau pengamatan saya dilakukan di SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Sekolah ini juga punya banyak program kerja yang dapat mendukung lingkungan kaya literasi loh. Seperti ada program Duta Baca, layanan perpustakaan untuk peserta didik baru, pojok baca, dan juga kegiatan literasi dan numerasi yang diadakan tiap semesternya. Dan yang gak kalah menariknya, mereka juga punya program kerja seperti mading kreatif tiap kelasnya loh. Di sini anak-anak diajarkan menulis artikel, menggambar komik, dan membuat desain poster untuk dipublikasikan di tembok kelas mereka masing-masing. Menurut saya ini langkah yang bagus ya, karena mereka belajar berkolaborasi dan berkreasi dalam berliterasi. Nah, selain itu, guru di sini juga memiliki kebiasaan mengintegrasikan literasi ke dalam pembelajarannya. Misalnya, guru meminta peserta didik membaca cerita pendek sebelum diskusi di kelas berlangsung. Lingkungan sosialnya pun juga mendukung ya, karena peserta didik di sini sangat disiplin dan aktif mengemukakan pendapatnya. Hal ini menunjukkan kalau literasi ternyata nggak cuma tentang membaca buku ya, tapi juga melatih berpikir kritis dan berkomunikasi. Nah, jadi itulah ya hasil pengamatan saya di SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Menarik ya guys. Sekarang saya ingin dengar nih pengamatan lingkungan literasi yang lain dari teman saya, Kak Asri. Kak Asri, apa nih yang kamu temukan di sekolah tempat kamu PPL? Baik, terima kasih Kak Winda. Di sini saya bersama Bonifasius melakukan pengamatan di SD Negeri 34 Pontianak Selatan. Di sekolah ini, kami melihat bagaimana mereka sangat kreatif dalam membangun kebiasaan literasi. Salah satu program yang menarik perhatian adalah program kunjungan wajib perpustakaan. Sekolah menetapkan jadwal kunjungan rutin untuk setiap kelas. Program ini bertujuan agar peserta didik terbiasa dengan lingkungan perpustakaan dan menemukan minat bacaan mereka sendiri. Selain itu, ada juga pojok baca di setiap kelas yang dihias dengan menarik dan kreatif oleh guru dan peserta didik. Buku-buku di pojok baca ini juga sangat beragam, mulai dari buku cerita hingga buku pelajaran. Desain pojok baca yang menarik ini membuat anak-anak senang berada di sana, bahkan di luar jam pelajaran. Oke, selanjutnya ada lagi program yang gak kalah menarik dari sekolah ini.
Mau tahu apa? Langsung saja dijelaskan oleh Bonifasius. Silahkan Bonis. Terima kasih Kak Asri. Melanjutkan dari apa yang Kak Asri sampaikan, program yang saya amati di SD Negeri 34 Pontianak Selatan adalah gerakan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Semua peserta didik membaca buku selama 15 menit. Program sederhana ini ternyata sangat efektif karena melatih konsistensi membaca dan membuat anak-anak lebih fokus saat belajar. Selain itu, ada juga kegiatan pembuatan mading kelas. Setiap kelas memiliki mading sendiri yang berisi karya peserta didik, seperti pantun, puisi, dan cerita pendek. Saya melihat anak-anak sangat antusias mengisi mading mereka. Dan ini menjadi media apresiasi serta motivasi untuk terus berkarya. Secara keseluruhan, lingkungan di sekolah ini mendukung literasi dengan sangat baik. Fasilitas fisik yang memadai seperti perpustakaan yang nyaman, ditambah dengan kebiasaan literasi yang sudah terintegrasi ke dalam kegiatan harian. Yang hal ini membuat sekolah ini menjadi tempat belajar yang ideal. Jadi, itu adalah sedikit gambaran pengamatan saya di SD Negeri 34 Pontianak Selatan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada pemandu kita hari ini, Kak Balkis. Silahkan. Terima kasih Kak Boni, Kak Winda, dan Kak Asri atas cerita-cerita yang sangat inspiratif. Dari diskusi kita hari ini terlihat jelas bahwa setiap sekolah punya cara unik untuk membangun budaya literasi ya. Baik itu melalui kunjungan perpustakaan, pojok baca, kegiatan kreatif seperti mading dan lomba cerita, hingga program membaca terstruktur. Semuanya memberi dampak positif bagi peserta didik. Semoga obrolan ini bisa memberikan inspirasi bagi pendengar, terutama para pendidik, untuk terus menciptakan lingkungan literasi yang menyenangkan di sekolah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa follow dan nantikan episode menarik lainnya. Saya Mutakina Balkis bersama Kak Winda, Kak Asri, dan Kak Boni. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.